Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan saya, Romo Ari, di channel Sang Kidir. Kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2020. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, orang yang datang menghadap-Mu dengan sederhana tak pernah dikecewakan. Engkau selalu mendengarkan bila kami sebut nama-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami menyerupai Yesus yang sudi merendahkan diri untuk dapat menjunjung kami. Ia sudi menjadi cermin teladan kami dan jalan kehidupan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 kita belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 14 ayat 1 ayat 7 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus selalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, ilmu sejati yang kita pelajari pada hari ini, yang baru saja kita dengarkan tadi, kiranya amat masuk akal dan juga kita alami sekarang ini, dalam dunia sekarang ini, ketika setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat terutama, kehormatan yang mulia, dan juga menjadi yang nomor satu, berlomba-lomba entah dalam hal apapun, dalam popularitas, dalam kepemilikan harta, dalam kekuasaan. Apalagi juga ketika kita sekarang ini baru memasuki pemilihan kepala daerah, pasti semuanya ingin terpilih dari pasangan-pasangan calon itu. Tetapi Yesus tadi dengan jelas mengatakan bahwa hal yang perlu dilakukan ketika kita hendak meraih kehormatan itu adalah bukan dengan sengaja memperjuangkannya secara membabi buta, tetapi justru dengan menyadari diri, mengakui diri, kenyataan diri sendiri yang tidak lebih baik daripada orang lain, karena memberikan tempat yang terutama itu atau mengutamakan orang lain. Dengan itu kita sudah menunjukkan kehormatan kita. Dan memang hidup ini bukanlah sebuah kompetisi, karena kalau kita ingin berkompetisi yang disampaikan Tuhan Yesus tadi lalu tidak masuk, karena pasti akan dianggap bodoh. Kenapa kita berkompetisi tapi justru memberikan kemenangan kepada orang lain? Tetapi maksud Tuhan Yesus adalah bagaimana kita mengutamakan orang lain, dan dengan demikian kita memperoleh kehormatan kita. Karena kehormatan kita bukanlah keinginan untuk menguasai semuanya, tapi memberi diri, mengalahkan diri demi kebaikan. Dan itulah kehormatan yang sejati. Semoga dengan situasi-situasi dunia sekarang ini, dengan adanya kebencian-kebencian yang mulai dikumandangkan satu sama lain, adanya upaya-upaya untuk saling membenci, adu domba, saling menyerang, kekerasan, kita jadi semakin sadar
bahwa itu semua justru akan membawa kita kepada kebodohan, kepada kesesatan, kepada kekacauan yang tidak akan menghasilkan apapun juga. Tetapi dengan lebih baik kita seperti Tuhan Yesus, merendahkan diri, mengakui bahwa kita berdosa, dan juga mengutamakan orang lain, memuji, menghormati orang lain, karena dengan demikian kita mendapatkan kehormatan kita sebagai anak-anak Allah yang telah didahului oleh Tuhan Yesus. Pertama-tama ia merendahkan dirinya, menyerahkan hidupnya agar ia bisa melayani manusia dengan merelakan nyawanya demi keselamatan banyak orang. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk senantiasa rendah hati di hadapan Allah dan sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.